Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Vika Widiana, kemudian juga segenap guru karyawan yang hebat SD Muhammadiyah Jogokarian, dan juga bapak-bapak dari komite sekolah, dan tentu ada ibunya juga yang komite sekolah ya. Yang di depan hanya bapak, sehingga yang sungguh menakjubkan hal-hal yang dimiliki oleh orang mukmin itu. Sungguh semua yang ada pada diri orang mukmin itu semuanya adalah baik. In asobathu khair syakara fahuwa khairun lahu. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan, dia bersyukur, dan itu adalah baik untuk dirinya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia ditimpa satu kemudaratan, dia sabara fahuwa khairun lahu, dia bersabar, dan itu akan menjadi hal yang baik bagi dirinya. Kunci bahagia di muka bumi ini sebenarnya hanya dua: syukur dan sabar. Ketika mendapatkan kebaikan, bersyukur. Ketika mendapatkan mudarat, keburukan, dia bersabar. Kuncinya itu, insya Allah kalau kita pegang dua kunci itu, kita semuanya akan hidup bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya, kalau kita memandang dunia ini dengan pendekatan agama, dengan pendekatan keimanan, insya Allah tidak ada yang berat hidup di dunia ini. Insya Allah semuanya ringan, semuanya bisa kita ikuti dengan tetap damai, tetap bahagia. Tapi syaratnya harus pendekatannya dengan pendekatan keimanan, pendekatan keagamaan. Biasanya yang bikin kita sengsara, bikin kita susah, bikin kita hidupnya nggak karu-karuan, itu karena pendekatannya bukan pendekatan agama. Pendekatannya adalah pendekatan nafsu, pendekatannya adalah pendekatan keinginan-keinginan pribadi. Nah, kalau pendekatannya keinginan pribadi, ya memang hidup kita akan menjadi sengsara, akan menjadi tidak nyaman, tidak enak. Sehingga karenanya kita harus mulai mendekati atau memandang segala sesuatu itu dengan kacamata agama, dengan kacamata Al-Quran. In asabathu syarra syakara fahuwa khairun lahu. Kalau dia mendapatkan satu hal yang menggembirakan, dia bersyukur. Kita syukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di SD Muhammadiyah Jogokarian, yang ternyata setelah kita masuk, guru-gurunya, kepala sekolahnya adalah orang-orang yang memiliki dedikasi dan perjuangan yang luar biasa. Prasaksat itu kalau dihitung antara mungkin gaji dengan kerjanya, gajinya itu mungkin tidak seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Luar biasa, dedikasi perjuangannya luar biasa. Awalnya mungkin ketika memasukkan anak ke SD Muhammadiyah Jogokarian, mungkin kita masih kok nang SD Jogokarian ya? Kenapa tidak ke SD Karangkajen? Kenapa tidak ke SD Saban? Kenapa tidak ke SD Suronatan dan lain sebagainya? Tapi setelah masuk ke sini, ternyata luar biasa dedikasi guru-gurunya, betul-betul memperhatikan para muridnya satu persatu, dibimbing. Tidak semua sekolah yang bisa membimbing anak-anaknya menjadi hafid, ya, bisa tahfidz, bukan hanya juz amma ya, tapi sampai juz 5 juz sampai 6 juz ya. Luar biasa. Rata-rata sekarang SD Muhammadiyah termasuk Hidayah. Jadi tidak usah terlalu galau ketika anaknya rankingnya itu tidak bagus.
syukuri saja, alhamdulillah anaknya tetap mau sekolah, tetap semangat, tetap kemudian mau taat patuh pada orang tuanya. Syukuri apapun yang yang diberikan Allah kepada kita. Pada saat yang sama tentu kita juga harus bersabar. Kata para ulama, bersabar itu kan ada di 3 ranah. Yang pertama adalah bersabar fi tarkil maksiyah, dalam supaya tidak terjebak pada kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah bersabar fillah, dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah bersabar ketika mendapatkan musibah. Ibu bapak, banyak sekarang ini ketika ekonominya makin sulit, biaya hidup sehari-hari itu semakin susah. Walaupun banyak orang yang hidupnya sudah lumayan, tapi ternyata di Indonesia itu tingkat kemiskinannya masih tinggi. Ada sekitar 11 juta orang di Indonesia itu yang penghasilannya per hari itu di bawah $1,5. $1,5 ya kira-kira mungkin sekitar 25.000 per hari. 25.000 per hari itu tentu tidak mudah. Nah, untuk orang-orang yang menengah ke bawah seperti ini, menurut saya dia tidak nyolong saja sudah jempol. Ini bersabar, dia tidak maling, dia tidak mencuri, dia tidak mengambil milik orang lain, tetapi bersabar, tetap mau berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras dan lain sebagainya. Itu sudah hebat. Tidak harus infak, tidak harus sedekah, tidak nyolong, tidak ngambil milik orang lain aja sudah hebat. Ini orang bersabar, orang bersabar. Tetap bersabar dalam keadaan apapun, dalam tarkil maksiat, pokoknya mengupayakan semaksimal mungkin untuk tidak melakukan maksiat. Sekeras apapun, pokoknya usahakan tidak pernah melakukan maksiat. Walaupun pekerjaannya mungkin sebagai tukang parkir, sebagai buruh gendong, buruh cuci dan lain sebagainya, disyukuri. Nabi pernah ketemu dengan seorang sahabat salaman, ketika salaman yaitu tangannya kasar, kaku ya, dan mungkin berotot. Nabi kemudian bertanya, kok bisa tangannya kasar? Sahabat menjawab, tanganku ini saya pakai untuk bekerja keras setiap hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apa sabda Nabi? Tanganmu sudah mengantarkanmu masuk surga. Kerja keras walaupun sampai tangannya kasar dan lain sebagainya, yang itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu mengantarkan masuk surga. Sehingga karenanya untuk mengantarkan masuk surga itu insya Allah dengan mensyukuri apapun yang kita miliki dan dengan bersabar terhadap apapun yang menimpa kita, itu insya Allah itu sudah mengantarkan kita masuk surga dan mengantarkan kita hidup bahagia. Sehingga karenanya ibu-ibu hidup bahagia ini kan bukan dominasi orang-orang kaya saja, orang miskin juga bisa bahagia. Orang yang sehari-hari disibukkan dengan berbagai urusan itu juga luar biasa. Ini juga bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ini anak-anak kita masih kecil-kecil, kita mungkin masih repot-repotnya, tapi nikmati itu semua. Karena kalau tidak menikmati hari ini, nanti ketika dewasa, ketika kita tua, kita akan menyesal. Nah, ini adalah masa saat-saatnya kita sebagai orang tua itu merasa dibutuhkan oleh anak. Nanti begitu anak kita SMP, itu dikandani angel. Jangankan dikandani, dijak lungo angel. Kalau sekarang kita mau pergi kemana saja kan anak selalu pengen ikut ya. Begitu SMP nanti anak itu diajak, itu susahnya bukan main. Apalagi kalau SMA,
Saat-saat kita itu bersama dengan anak-anak kita itu luar biasa susahnya. Nah, sehingga ketika anak-anak kita itu masih tergantung kepada kita, didik, bina sebaik-baiknya supaya sampai kapanpun menurut kita, sampai kapanpun itu diajak kemana saja itu tetap mau dengan kita. Itu yang luar biasa. Beberapa kawan saya, seangkatan saya, termasuk yang ada di PP ini banyak mengeluh gitu ya. Kalau dia mau ada acara keluarga, ngajak anak-anaknya yang sudah uji kebahagiaan hidup tadi itu adalah bersyukur apapun yang kita terima, apapun yang terjadi, pokoknya kita syukuri. Kesyukuran itu kan ada tiga tingkatannya. Yang pertama adalah yang paling penting adalah mensyukuri dari dalam hati. Kita ketika bersyukur itu merasa bahwasanya nikmat yang kita terima itu tidak sepenuhnya adalah hasil usaha kita, tetapi ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ itu, karena Allah sedang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Itu juga kaitannya dengan nanti kalau bersabar ketika mendapatkan musibah, kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Karena kadang apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, bahwa syarrun lakum, padahal itu adalah syarrun lakum, buruk untuk kamu sekalian. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kamu sekalian. Sehingga karenanya apapun yang terjadi pada kita, syukuri. Anak kita mau dapat ranking berapa, syukuri. Karena mungkin itu adalah cara Allah untuk mengingatkan yang kadang kita inginkan itu bukan yang terbaik untuk kita. Sehingga karenanya dulu saya pengalaman ketika muda itu Bu,